elektron itu akan masuk ke inti kan, tetapi nyatanya dia stabil. Pasti ada hukum lain. Dan ternyata ditemukan macam-macam. Itu saya sudah cerita karena bukan kuliah fisika, tapi akhirnya kuantum ditemukan, tentang kuantum ditemukan. Mereka dapat hadiah Nobel, Einstein juga dapat hadiah Nobel, walaupun bukan tentang relativitas, dapat hadiahnya tentang fotolistik. Fotolistik itu yang menghasilkan televisi ini dari Einstein ini. Nah, di sini juga yang menghasilkan bom atom relativitas, Einstein juga. Jadi itu tentunya. Kemudian mekanika kuantum itu meneliti atom, terus ternyata pada senyawa-senyawa yang semikonduktor, dia tidak konduktor, dia hanya di atas suhu tertentu jadi konduktor, di bawah jadi suatu, jadi resistor gitu ya, di atas di konduktor, di bawah jadi resistor. Nah, itu disambung-sambung jadi transistor. Transistor itulah yang menggantikan tabung hampa untuk radio, televisi, dan program elektronik yang kemudian radio transistor pertama kali mungkin yang buat itu orang Jepang ya, terus tapi orang Jepang dan sampai di situ langsung orang Amerika meneliti terus bagaimana membuat rangkaian transistor itu menjadi kecil, integrated circuit IC, dan IC itu makin lama makin padat saja sekarang, dan itu yang menghasilkan komputer elektronik ini. Dan komputer elektronik ini kemudian sebelum bicara internet, saya bicara tentang televisi sangat bermanfaat untuk negara-negara ideologis ya. Misalnya di Indonesia itu televisi dimiliki oleh negara, gitu kan? Tidak ada iklan, tidak ada apa di situ. Yang ada propaganda dari negara, kan? Jadi itu televisi ternyata setiap negara harus punya televisi sendiri. Karena apa? Karena kalau radio itu bisa dipantulkan oleh ionosfer kembali, sehingga ada radio internasional, radio Belanda kita bisa dengar, radio di Amerika pun kita bisa dengar karena dipantulkan dari ionosfer. Tetapi kalau televisi dia tembus karena frekuensinya lebih tinggi, ya, jadi tidak bisa. Karena itu harus diciptakan satelit. Satelit itulah yang kemudian satu telekomunikasi yang kemudian menjadi bukan penghubung televisi atau pemancar dengan televisi saja, tetapi juga penghubung antara telepon di sini dengan telepon tempat lain. Dan telepon di Amerika itu digunakan untuk merangkai komputer jarak jauh, bikin jaringan jarak jauh. Ya, nah dengan satelit maka jaringan itu bisa jaringan global. Nah, kemudian ada yang dibutuhkan satu teknologi yang kalau kita punya jaringan ini, jaringan komputer, kalau satu pusat, bukan simpul jaringan itu kena bom nuklir, ini kan zaman setelah perang dunia II ada perang yang disebut perang dingin, persaingan antara dua blok komunis dengan blok kapitalis ya. Nah itu bersaing, mereka bikin rudal, bikin apa ya, itu nuklir ditambah-tambah sampai kumpulan rudal nuklir itu kalau diledakkan semua, bukan satu bumi hancur tapi 20 bumi hancur. Jadi sangat dahsyat sekali. Tapi karena itu orang takut, orang Amerika. Mereka desain satu ini di DARPA, Defense Capacity apa nggak tahu singkatannya, research apa gitu. Itu menciptakan protokol namanya internet. Yang internet itu kemudian kalau misalnya ada rudal dari itu, insya Allah bisa selamat karena masih jaringan itu tidak rusak ya, karena ada paket, sistem paket
ya sedang paket yang buat internet. Nah, di sini kira-kira tahun televisi itu setelah ada komunikasi, ada satelit jadi global kan. Nah, orang-orang Rusia bisa lihat televisi di Eropa atau di Amerika, ya. Dan dengan demikian dia lihat, wah itu kita ketinggalan, pesan orang pakaiannya lebih bagus dari kita, pakaiannya apa gitu kan, lebih kaya dari kita. Terjadilah yang namanya revolusi Rusia, yaitu glasnost, ya, itu apa namanya? Berbaca itu. Di sini muncul glasnost, itu desintegrasi Rusia yang pada ujung-ujungnya itu adalah runtuhnya Berlin, wall, tembok Berlin. Ya. Jadi ini untuk Berlin Wall. Ini munculnya satu fenomena baru, ya, di mana Rusia itu jadi terpecah belah, negara Eropa Timur jadi ada yang terpecah, pokoknya jadi independen ada Rusia, jadi blok Timur itu hancur, blok Timur itu terbelah-belah, dan kemudian jadi kapitalis mereka, ya. Jadi menang kan, kecuali yang nggak ikut perang itu di Korea dan Vietnam itu masih apa namanya? Vietnam udah duluan. Nah ini apa namanya? Masih komunis Vietnam. Terus untuk Berlin, nah komputer itu tadi yang jadi internet, tadinya internet di dalam muncullah. Ya, internet ini karena ini saya mesti pakai begini untuk bedakan. Itu revolusi informasi yang paling terakhir. Nah, jadi kalau ini saya tulisnya revolusi science, revolusi industri. Ini dengan radio televisi, ini revolusi komunikasi. Di sini dengan adanya komputer dan ini jadi sebetulnya revolusi sains diikuti oleh ini, diikuti oleh revolusi industri 1, industri kedua, diikuti oleh ini. Ini sejarah teknologi ini, ya, revolusi informasi yang mutakhir. Nah, itulah apa namanya revolusi teknologi, di mana sains dan teknologi itu menjadi satu dan ekonomi dan teknologi menjadi satu. Dan itu menyebabkan apa namanya? Percepatan pemadatan IC tadi, akhirnya dibentuk prosesor yang makin lama makin cepat. Ada hukum Moore namanya, yang setiap 18 bulan maka itu 2 kali lipat kepadatannya, ya. Jadi untuk memori, untuk CPU, untuk gitu, ya. Untuk prosesor, untuk dan sistem memori itu semua mengikuti ini. Nanti juga demikian untuk untuk alat-alat yang internet itu, delaynya, kecepatan dari itu, kecepatan dari informasi dan seterusnya, ya, itu ternyata ada hukum 2 kali lipat begitu kan. Nah, Moore itu adalah salah seorang penemu transistor itu, dia mencatat begitu.
bisa kita itu adalah itu adalah itu adalah apa namanya, sejarah teknologi. Dan kalau sudah perhatikan di situ, agama sudah hilang, jadi bukan hilang, dilepaskan dari ya, dari sains dan teknologi. Dan secara prakteknya itu tidak ada pertentangan antara sains